kimia itu tidak pernah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis itu tidak ada obatnya. Obat farmasi yang diberikan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan gejala penyakitnya, tidak pernah menyembuhkan. Tidak ada orang sakit tekanan darah tinggi sembuh dengan makan obat tekanan darah. Parasit itu bisa. Sehingga sebenarnya perkembangan ilmu pengobatan modern juga sebenarnya tidak begitu maju. Karena semakin banyak penyakit yang muncul, tidak semakin banyak obat yang bisa menyembuhkan. Terus yang menyembuhkan apa? Saya selalu mengatakan dari dulu, tubuh dan jiwa adalah penyembuh terbaik. Bukan yang lain. Tubuh dan jiwa kita penyembuh terbaik. Nah, ketika dokter spesialis kejiwaan, dia tahu tentang latihan SN dari dulu ketua SNJko, terus menghubungi saya, kita komunikasi, dia minta saya kirim semua hasil penelitian tentang SN, saya kirim semua lengkap, sehingga tahun yang lalu ketika saya ikut lomba di Jeko, dia minta ketemu dan kalau bisa latihan dulu. Akhirnya saya beri waktu 8 hari. Ya, sebelum saya latihan, saya latih dulu dia 8 hari. Niatnya luar biasa, karena dia kebetulan megang jabatan kepala departemen psikiatri. Dia ngotot karena apa? Dia sudah pengalaman belasan tahun, pasiennya nggak pernah sembuh dengan obat-obat penenang. Makin parah. Bahkan terakhir waktu saya tinggal, Mas Serano nangani 30 pasiennya itu umur 20-30, itu yang sudah pada mau bunuh diri coba. Ketergantungan untuk obat-obatan sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat antusias karena sudah ngalami banyak pasien yang putus asa tidak bisa sembuh dengan obat-obat penenang itu. Akhirnya datanglah dia. Kira-kira kalau naik mobil ya 300 km lah dari kota Olomouc itu ke tempat saya lomba. Tiap pagi dia datang latihan 8 hari. 8 hari dia kehilangan 8 kg berat badannya. Saya bilang salahnya siapa, suruh latihan sama gurunya. Gurunya kan galak. Janji latihan 2 jam, nggak pernah 2 jam, kadang 2,5 jam. Ya. Terus nggak boleh atur napas. Saya pesan dia pakai jam yang ada jantungnya. Pakai jam ada jantungnya. Sampai sana atur napas 3 kali, balik lagi lihat jam. Pokoknya jantungnya tidak boleh lebih rendah dari 130, nggak boleh lebih tinggi 140, harus di antara 130 140. Umurnya baru 46 ya. 45 46 waktu itu. Jadi setiap dah atur nafas, gerak lagi, good dia bilangnya terus 2 jam digituin terus, gimana nggak turun berat badannya, 1 hari turun 1 kilo. Saya bayangkan paling hari pertama bangun tidur dia paling begini ya. Malam susah tidur, susah makan, turun 8 kilo. Tapi dia puas. Pulang dia lapor sama direkturnya. Oke nih, SN oke nih. Karena dia sendiri punya beberapa keluhan dan dia rasakan itu banyak berkurang. Nah, sehingga kita langsung merencanakan, karena itu rumah sakit pemerintah. Termasuk besar karena karyawannya 4.500 orang. Padahal penduduk di situ cuma 100.000. Jadi 4,5% penduduknya kerja di sana coba. Nah, mulailah kita di sana. Direkturnya langsung ikut latihan ya. Direkturnya profesor bedah, tapi banyak keluhannya juga. Terus dokter-dokter ikut. Pokoknya kita bagi 2 kelas. Yang dokter kita harapkan sama karyawannya yang sehat, kelas pagi. Nanti yang kelas jam 2 siang
Itu kelas yang sakit, karyawan, dokter terserah. Pokoknya kita bagi begitu. Tapi ternyata juga nggak bisa saklek karena jam kerja mereka. Ya udah, pokoknya latihan. 10 hari selesai latihan, direkturnya, profesornya ngomong saya, wah saya sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Biasanya susah tidur. Yang kedua, lutut saya sekarang udah gak sakit, udah sembuh. Ada yang lebih heboh lagi, dokter saraf, spesialis saraf, migrennya sembuh. Bayangin dokter saraf itu sakit migren, gak sembuh-sembuh, coba makan obat itu. Sembuh dia. Ya, ada yang sakit mah juga begitu. Ya lapor, sudah sembuh. Ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa merasakan langsung manfaatnya. Nah, kalau saya perhatikan, pertama, yang mereka mau ikut latihan tuh betul-betul serius. Ya. Sampai yang namanya latihan keseimbangan saja, waktu stretching selesai latihan itu, saya geleng-geleng kepala. Baru 2 kali dilatih, mereka sudah bisa berdiri satu kaki semua itu. Ternyata kaki mereka terlatih, suka jalan. Di sana kalau namanya 1 km, 2 km orang jalan biasa. Ya, kita juga ketika melatih juga nggak mau dijemput, ya kadang dia jemput, karena kita pun nggak usah kami jalan. Pulang juga begitu kita jalan. Karena pas suasana dingin. Nah, kesan kita itu adalah kita menderita di sana dengan Mas Sereno sama Ibu. Kenapa? Melatih kadang di bawah 10 derajat. Kan mereka enak aja gerak kan? Nah kita harus pakai seragam SN. Ya. Kadang-kadang kita curangnya ya di dalamnya pakai kaos panjang begini, luarnya aja pakai seragam SN gitu. Ya, dingin yang luar biasa itu dingin di sana. Ya, mereka sini mengatakan aneh kok tahun ini dinginnya kelamaan katanya. Belum pada bulan Mei itu harusnya sudah mulai hangat karena masih dingin. Ya. Nah setelah saya tinggal mulai beberapa pelatih disiapkan di Mas Haryono dan mulai menentukan pasien. Kabar terbaru yang bagus dari sana, sekarang di Bangsal rumah sakit pasien sudah bisa milih latihan SN. Jadi pasien sudah dikasih pilihan, ya. Ini ada latihan untuk menyembuhkan, bukan menghilangkan sekedar gejala, ya. Jadi pasien sudah beri kesempatan untuk bisa menikmati latihan SN di sana. Kenapa itu bisa berjalan seperti itu? Pertama, mereka peduli kepada pasien. Di sana dokter tidak dibayar pasien. Kalau di sini pasien semua latihan SN, dokter kelaparan. Karena apa? Karena yang bayar pasien di Indonesia masih, yang bayar dokter masih pasien. Di sana enggak. Jadi mereka yang penting pasien sembuh. Yang bayar mereka ada rumah sakit. Ya, karena mereka sudah standar gajinya. Bukan banyaknya pasien. Di sini mana sempat ngurus pasien, pokoknya udah ganti. Minggu depan datang lagi ya. Datang lagi terus begitu. Kalau di sini bagaimana pasien jadi langganan dokter, di sana mereka enggak. Kalau pasien bisa sembuh ya sudah. Makanya SN mereka coba. Ya. Harapan kita nanti mereka akan mengadakan penelitian-penelitian karena kita sudah memberikan kepada mereka 20 jenis penyakit yang pengalaman kita di Indonesia di tangani Mas Haryono ada 20 penyakit yang bagi kita itu mudah sebetulnya disembuhkan, ya, termasuk namanya migrain, ya, vertigo, gangguan MA, kanker sampai tahap 2 kita masih oke, ya. Jadi beberapa penyakit yang mereka anggap itu gak bisa, dengan latihan kita bisa, nggak ada masalah. Karena prinsipnya memang tubuh dan jiwa adalah penyembuh terbaik, bukan yang lain. Ya. Itu sedikit harapan kita nanti Bapak Ibu bisa sampai ke anggota. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau kita mau, kuncinya itu ya. Kalau kita mau, nanti banyak yang saya sampaikan ada hubungan dengan
program di otak kita. Pokoknya kalau kita mau, tidak ada masalah. Oke? Nah, sebagai pelatih daerah, Bapak Ibu kami harapkan menjadi versi terbaik. Kenapa jadi versi terbaik? Karena Bapak Ibu ini contoh. Kita ingin dan kita berharap Bapak Ibu itu fotokopi pertama yang jelas. Fotokopi itu kalau difotokopi terus, lama-lama buram. Nah, kita tinggal itu terjadi seperti itu. Jangan sampai anggota nanti menerima ilmu SN dari Bapak Ibu itu udah fotokopi yang buram. Dari saya ke pelatih pusat, dari pelatih utama, pelatih pusat ke Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang sudah mulai itu. A jadi A minus jadi B jadi C. Lama-lama nggak lulus. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu jadi versi terbaik. Lebih baik yang diharapkan Bapak Ibu nanti bisa lebih baik dari pelatih pusat. Sehingga jenjangnya apa? Ya naik ke pelatih pusat. Dari dulu cita-cita saya jadi guru itu cuma sederhana kok. Saya ingin menjadi lebih baik. Kalau saya jadi guru, saya belajar terus. Saya tidak pernah berhenti belajar. Sehingga ilmu SN juga berkembang terus. Ya. Kalau ada anggota SN yang bagus, pasti kita naikkan terus statusnya. Zaman sekarang Bapak dan Ibu harap dimaklumi, di mana-mana semua harus pakai sertifikasi. Kemarin kita juga sudah dapat edaran dari Kemenpora, sertifikasi apa yang kita miliki untuk diberikan kepada pelatih. Ya, kemarin kita sudah buat laporan. Kalau untuk pelatih daerah, sertifikatnya level C. Nanti pelatih pusat levelnya B. Pelatih utama baru levelnya A. Nanti kalau udah level A, itu baru berhak menjadi juri di dalam lomba-lomba. Ya. Nah, menindaklanjuti hal seperti itu, maka Bapak Ibu harus disertifikasi. Salah satu cara dengan standarisasi pelatih daerah ini. Nanti dari C, Bapak Ibu kalau bagus, ya nanti dinaikkan ke B, menjadi pelatih pusat. Kalau pelatih pusat bagus, ya dinaikkan sampai ke A. A nanti bagus, masuk ke Dewan Guru. Ya, semua ada urutan seperti itu. Dan kita di SN tidak pernah memperhatikan senioritas. Tapi yang kita perhatikan adalah kualitas. Bapak Ibu bisa tanya sama pelatih pusat. Mas Saryono itu bukan yang paling senior di pelatih utama atau di pelatih pusat. Ya, ada pelatih utama yang dari Jambi itu juga bukan orang yang senior. Tapi karena kualitas dia bisa masuk ke pelatih utama. Dan beberapa pelatih utama lain juga seperti itu. Bukan yang paling senior. Karena apa? Karena kita ingin siapapun yang naik ke atas harus memberikan contoh yang terbaik. Itulah konsep guru kan seperti itu, memberikan contoh yang terbaik. Ya, mari kita lihat bersama-sama versi terbaik yang kita harapkan dari Bapak dan Ibu. Saya menegaskan bahwa menjadi versi terbaik itu adalah pilihan dan ikhtiar. Pertama kita harus niat dulu, itu pilihan. Setelah itu kita ikhtiar. Sekarang kita perhatikan tubuh. Luar biasa tubuh kita ini. Terdiri dari sampai 37 triliun sel yang dibagi atau terbagi sampai 200 jenis, 200 tipe sel, ya, macam-macam itu. Ya. Kita nggak usah terlalu mendetail, nanti menteri jadi bicara tentang biologi nanti. Ini yang harus kita camkan. Memberikan upaya yang kurang dari usaha terbaik kita itu seperti mengabaikan keistimewaan manusia.
Pastikan kita selalu berusaha maksimal untuk menghargai setiap potensi dalam diri. Ini yang saya selalukan, puncak potensi dari diri kita ini. Ya. Kalau ini bisa kita kembangkan, maka kita nanti menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kalau tidak, maka kita tidak pernah seperti orang mendaki sampai puncak gunung, nggak pernah. Sampai lereng sudah turun, sampai lereng sudah turun. Sehingga kita tidak bisa menikmati pemandangan yang sebenarnya dari diri kita ini. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan, pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan atau tamatkan. Ini kan sebenarnya bahasa agama. Tuntutnya ilmu sampai meliang lahat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, wah saya sudah umur 60, saya sudah umur 70, berhenti belajar. Tidak. Sampai ke liang lahat kita belajar itu. Ini harus diingat-ingat oleh semua pelatih. Kita ini bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak bisa, kita hanya melatih anggota, tapi kita tidak melatih diri kita sendiri. Latihanlah yang baik, baru kita melatih. Ya. You are what you do, not what you say you will do. Ya. Jadi jangan sampai kita suruh anggota latihan minimal seminggu 3 kali. Kita latihan 1 kali, itu udah benar. Ya. Jadi kalau anggota latihan 3 kali, ya kita 4 kali atau kita 5 kali. Itu yang benar. Ini selalu saya tekankan di SN. Anggota itu akan berubah menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bugar. Kita memberi contoh. Dunia akan berubah oleh contoh, bukan oleh pendapat. Indonesia itu sulit maju karena banyak yang pintar ngomong, tidak pintar berbuat. Gak maju-maju karena itu. Berikan contoh yang terbaik. Itulah prinsip menjadi seorang pelatih. Ini sangat penting. Kalau kita itu bertanya, kita hanya jadi orang yang bodoh 1 menit. Tapi kalau orang yang tidak bertanya, dia bodoh seumur hidupnya. Jadi jangan malu bertanya. Karena tidak bertanya itu ada 2. Yang satu saking bodohnya, bingung apa yang mau ditanyakan. Yang kedua dia sudah mengerti. Jadi jangan malu bertanya. Kalau tidak paham, tidak tahu, bertanya saja. Baru kita bisa maju. Ya. Saya nggak mau dia. Sinyalnya. Bukan karena bodoh kan ini. Baterainya habis. Ya. Nah, ini penting ya. Apapun yang menjadi mimpi kita itu butuh action. Apapun niat kita itu butuh action. Ini janji pelatih yang baik. Oh, punya cita-cita. Suatu ketika harus masuk ke dewan guru. Itu pakai action. Ya. Bukan hanya khayalan. Untuk mimpi menjadi kenyataan itu adalah action. Salah satu action Bapak Ibu sudah benar. Datang ke standarisasi pelatih daerah itu sudah benar. Itu action namanya. Untuk menjadi lebih baik. Kita bisa mempengaruhi orang yang terpelajar, berapapun bisa, dengan satu fakta, dengan satu hal yang ilmiah. Tetapi kita tidak bisa ya, meyakinkan orang idiot itu dengan 40 fakta, dengan 1000 fakta juga nggak bisa.
Jadi kalau kita bicara dengan orang yang idiot, orang bodoh goblok, tinggalkan, sia-sia. Karena fakta pun tidak akan membuat dia percaya. Jadi suatu ketika kita menghadapi anggota, dijelaskan udah gak bisa, tinggal, jangan emosi. Ini malah pelatihnya yang emosi, gak usah. Harap maklum sudah. Kemarin kita waktu melatih juga begitu. Saya praktekkan itu. Datang hari pertama, tahu lah kan pasien toh. Pakai sepatu dia latihan. Disuruh Pak. Udah biarin aja. Suka-suka dia. Nah, hari kedua, karena hari pertama udah merasakan toh dia, wah enak ini. Hari kedua dia lepas sendiri, gak disuruh lagi. Lepas sendiri. Ya. Jadi memang kita gak bisa yakinkan orang yang tidak mau diyakinkan. Biarin aja dia dulu. Ya, ada beberapa yang seperti itu. Ya, disuruhin nggak mau, udah biarin aja dia jalan. Ya, kita nanti di lapangan sama baik menghadapi yang seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Itu yang mengatakan Rumi loh. Kenal toh sama Rumi? Saya nggak kenal. Sebenarnya saya sering baca. Ya, jalan Rumi terkenal. Nah, ini harus hati-hati. Dulu saya ingat waktu SD apa SMP juga dapat pelajaran ini. Ya. Berdua naik keledai. Ada ketemu orang yang bilang, aduh kasihan kali keledainya, disiksa, 2 orang naik. Turunlah istrinya. Istrinya yang jalan. Wah itu suaminya kurang ajar itu. Istrinya suruh jalan, suaminya yang naik keledainya. Terus akhirnya gantian. Suaminya yang turun, istrinya yang naik. Aduh bodoh kali itu suaminya. Kok istrinya dibiarin sendiri naik keledai? Akhirnya apa? Dua-dua jalan. Apalagi komentar orang. Bodoh banget itu 2 orang. Masa keledai gak dimanfaatkan? Jadi dunia itu begitu Bapak dan Ibu. Kalau kita dengar pendapat orang, gak pernah kita bahagia. Gak pernah tenang hidup kita. Niat baik, ikhtiar baik, jalan. Gak usah lihat kiri kanan. Niat kita jadi pelatih daerah udah benar, ya sudah lakukan. Ya, niat kita baik, itu yang paling penting. Niat baik dulu. Setelah itu dengan cara yang baik, jalan. Gak usah pedulikan pendapat orang. Karena hidup ini bukan untuk memuaskan pendapat orang. Gak pernah puas orang lain itu dalam hidup ini. Ada aja. 10 orang otaknya 10 berbeda. Wong kita suami istri sering gak sependapat tak bagi sama orang lain. Ya ini hati-hati. People will always have something to say. Ada aja pokoknya yang dibicarakan. Nih. Sederhana tuh, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini. Jadi gak pernah kita akan sampai tujuan. Asal ada anjing menggonggong, kita ambil batu lempar. Jalan menggonggong, lempar. Gak selesai-selesai. Ya. Itu dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Sekarang musimnya media sosial. Ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Terutama juga di lingkungan WA group, ya media sosial SN, hati-hati ini. Ya jangan sampai orang tersinggung karena ini. Jadi sebelum kita bicara, ya, sebelum kita forward pesan dan lain sebagainya, pertanyaannya satu, apakah itu berita yang benar? Yang kedua, apakah berita itu perlu disampaikan? Ya. Yang ketiga, apa itu bermanfaat? Harus disaring dulu. Jangan apa-apa di forward. Akhirnya fitnah bertebaran terus menerus. Jadi apa? Bukan istilahnya amal jariah, fitnah jariah jadinya. Berjalan terus kan? Kalau di media sosial kan berjalan terus fitnah itu. Ya. Jadi bukan kebaikan yang kita tebarkan akhirnya. Hati-hati. Ini yang kebetulan yang nulis Buddha. Saya heran, kok Buddha bisa bahasa Inggris ya? Nah ini
Orang Jepang ini bagus sekali. Saya setuju banget ini. Kalau kita naik kereta api, sudah salah, cepat-cepat turun. Di stasiun berikutnya, jangan terus melamun. Nanti dulu. Akhirnya apa? Salahnya jadi jauh. Baliknya kejauhan. Jadi kalau kita merasa salah, akui salah, perbaiki. Langsung. Jangan diterus-teruskan. Ini sangat penting sekali. Nah, ini sering orang yang males. Alasannya macam-macam. Capek lah, terlalu pagi, terlalu dingin, terlalu panas, bla bla bla. Pokoknya banyak aja alasannya. Orang yang banyak beralasan tidak pernah maju. Tidak akan bisa pernah jadi juara. Ya. Kuncinya sebetulnya ini. Kalau kita ingin membuat diri kita maju, menjadi versi terbaik, maka pertama harus punya disiplin dulu. Disiplin harus dilatih, tidak bisa datang mendadak. Kalau sudah disiplin itu jadi identitas kita. Maka berikutnya adalah selalu timbul konsistensi yang terus menerus, berulang-ulang, konsisten. Kalau ada konsistensi pasti ada kemajuan, ada progres, terus begitu. Dan itu akan terjadi berulang-ulang terus. Jadilah satu sistem yang baik. Akhlak itu harus dilatih Bapak Ibu. Akhlak itu hanya bisa dibentuk dengan kebiasaan. Kalau nggak dibiasakan tidak jadi. Latihan juga sama. Ketika kita latihannya bolong-bolong, maka sulit kita menjadi orang yang konsisten. Tapi kalau sudah biasa konsisten, ya itu akan berulang terus tanpa merasa, tidak akan ada rasa yang berat. Ya. Ini yang paling penting. Jangan buktikan itu kepada dunia, tetapi buktilah kepada diri kita sendiri setiap hari. Ingat ya, setiap hari kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kita sendiri yang bisa nilai. Jangan minta proof dari orang lain. Jangan minta nilai dari orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Kok ingin menjadi yang terbaik versi kita. Nah, apa tahu sebetulnya yang disebut sehat yang dinamis? Kalau kita yang menjadi versi terbaik secara fisik, pertama, jagalah jantung paru itu menjadi yang terbaik. Yang kedua, kita harus punya kekuatan dan daya tahan otot yang baik. Yang ketiga, kita harus punya kelunturan otot dan sendi. Keempat, komposisi tubuh yang baik. Ini versi terbaik, sehat dinamis. Sedangkan untuk sehat secara batin, maka kita harus punya ketenangan, damai, bahagia, maka kita akan bebas dari stres. Hati-hati Bapak dan Ibu dengan istilah bahagia itu. Banyak orang terjebak bahagia sama dengan senang. Beda Bapak dan Ibu. Senang itu pasangannya susah. Ya. Orang kalau senang mendapat sesuatu, nanti dia akan susah ketika kehilangan sesuatu itu. Tapi berbeda dengan orang bahagia, karena bahagia itu pasangnya damai. Ya. Tidak perlu mencari sesuatu dari luar untuk menjadi kita bahagia. Nanti sedikit kita singgung di belakang lagi ya. Jadi versi terbaik kita ini sehat dinamis untuk fisik dan sehat batin. Sehat batin itu apa? Secara fisiologis, kalau diperiksa dalam tubuh, yang disebut sehat batin, ternyata ada hubungan dengan hormonal. Serotonin kita bagus, endorfin bagus, dopamin bagus, oksitosin bagus. Kadarnya lebih tinggi dibanding orang biasa. Maka kita sehat secara batin. Happy-happy saja. Ya.
ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Ya. Nanti kita mati juga tidak bawa apa-apa. Tetapi kita banyak yang terjebak oleh yang tidak apa-apa tadi, itu menjadi susah. Ya. Lahir tidak bawa apa-apa. Mati tidak bawa apa-apa. Tapi kenapa tidak apa-apa sering membuat kita menjadi pusing dan stres. Harus hati-hati itu. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang yang suka resah, susah, stres? Ternyata hormon kortisol dan adrenalin sebetulnya lebih tinggi. Ya. Hormon kortisolnya lebih tinggi. Sehingga stresnya menjadi tinggi, lebih gampang gelisah, resah, suka marah, bad mood. Ya, kalau orang bilang tuh bad mood. Gampang sekali berubah perasaan, suasana hatinya gampang sekali berubah. Kalau kita mengalami seperti ini, hati-hati. Berarti hormon kortisol kita sedang tinggi. Sekarang kita lihat. Ini yang sangat penting. Dan ini yang sering tidak sadari terutama orang Indonesia. Saking canggihnya otak kita. Ya. Saintis itu menemukan, para ilmuwan menemukan otak kita itu tidak bisa membedakan mana hayalan, mana kenyataan. Saking canggih otak kita itu. Jadi jangan sampai salah niat. Kalau sugesti kita negatif, rusaklah diri kita. Makanya saya selalu mengatakan, you are what you think. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Karena penelitiannya itu seperti itu. Ya. Jadi otak kita nggak bisa bedakan. Kalau kita bilang, males, ya kita jadi orang males. Udah tua, ya kita jadi orang tua. Ya. Jadi hati-hati. Otak ini luar biasa. Apa yang kita niatkan salah menjadi malapetaka. Tapi kalau niat kita baik dan kuat, jadilah kita. Berikutnya. Ya, penelitian di Stanford tuh. Otak itu bisa membenahi sistem tubuh kita hanya dengan keyakinan. Itu yang disebut sugesti itu. Ya. Itu kan sudah kita perhatikan saat puasa. Kalau hari biasa nggak puasa, disuruh nggak makan seharian, apa yang terjadi? Kelaparan, kehausan. Waktu kita puasa, nggak apa-apa. Itu contoh yang sederhana. Ya. Karena ketika kita niat puasa, otak ini udah kirim sinyal. Pencernaan, besok gak ada makanan, gak usah kamu kerja, istirahat. Istirahat ya. Ya luar biasa ini. Jangan sampai salah niat. Hanya dengan keyakinan, dia sudah bangun sistem itu. Jadi ingat sekali lagi, jangan salah niat. Jadi jangan suatu ketika kita merasa, aku kok loyo. Jangan, loyo beneran. Otaknya percaya, Bapak Ibu itu loyo. Tapi kalau Bapak Ibu yakin kuat, Bapak Ibu akan kuat. Ya. Makanya sering saya katakan dan saya sering mendengar itu, kalau seorang itu menjadi juara, itu bukan fisiknya yang juara. Apa? Mental juara. Nah itu otaknya, mental juara, bukan fisik juara. Nah inilah yang luar biasa yang kita lakukan di SN yang tanpa kita sadari. Ternyata toh gerakan-gerakan yang kita lakukan ini mempengaruhi otak lebih luar biasa, lebih hebat daripada melakukan teka-teki, silang lah macam-macam, matematika, dengan buku misteri, bahkan dengan berpikir itu sendiri kalah. Otak itu berkembang dengan gerakan. Saya selalu mengatakan, kenapa orang dulu tidak pikun?
Karena suka bergerak. Kan ada yang katakan supaya nggak pikun, kamu harus banyak belajar, main puzzle, teka silang. Salah. Zaman dulu nggak ada teka silang, nggak ada orang belajar. Yang ada apa? Orang bergerak. Dan sekarang terbukti. Penelitian-penelitian modern membuktikan otak kita itu tumbuh berkembang karena gerakan, karena kita bergerak. Bergerak itu Bapak Ibu, kalau kita gerak kiri, otak kanan aktif. Kalau kita gerak kanan, otak kiri aktif. Terus karena kita bergerak, pompa jantung kuat, dikirim nutrisi makanan ke otak. Kalau orang cuma mikir, aliran darahnya biasa. Enggak seperti aktifnya orang bergerak. Ya, ini manfaat latihan ya. Perhatikan, otak orang yang suka diam, mager itu malas bergerak kan? Malas gerak sama orang yang sedang olahraga. Lihat itu otaknya. Mengalami penurunan mood, gampang terdistraksi, stres berlebih, risiko depresi lebih tinggi. Sedangkan otak orang yang bergerak, yang olahraga, produksi endorfinnya meningkat, serotonin, dopamin, bikin hidup jadi bahagia, termotivasi dan stabil emosinya. Ya, jadi kalau otak itu di MRI kelihatan itu nanti seperti itu. Orang yang olahraga dan yang tidak itu berbeda. Jadi kalau orang tidak mau olahraga alasannya dia sehat, bohong, dia nggak sehat. Lihat otaknya seperti itu. Hanya merasa saja dia sehat, padahal dia sehatnya statis, berbeda, ya. Yang saya singgung tadi, jadi yang membunuh kita dengan cepat itu pikiran kita sendiri, bukan yang lain, ya. Hati-hati. Makanya kadang jangan stres sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalau kita nggak bisa ngendalikan sesuatu, tinggalkan. Ya, ingat kalau nggak bisa kita kendalikan sesuatu, tinggalkan. Jangan stres karena itu, tinggalkan. Karena kalau nggak, otak kita nanti yang membunuh kita dengan cepat. Orang stres Bapak dan Ibu terjadi plak-plak di pembuluh darah karena kortisolnya meningkat, timbullah inflamasi, peradangan macam-macam dalam tubuhnya karena stres. Ya. Kortisol, adrenalin itu terus menekan sistem kerja tubuh. Inflamasi, peradangan terjadi dalam tubuh. Itu yang menyebabkan kenapa penyakit jantung pembuluh darah pembunuh nomor 1. Salah satu faktor karena stresnya tinggi. Ini bisa kita lakukan. Latihan SN sebetulnya melatih ini. Ya. Dengan kita melatih emosi, ya. Sebetulnya kita melatih otak kita semakin kuat. Dengan kita latihan napas, Bapak dan Ibu, kita latihan mengendalikan diri. Ketika kita menahan napas, Bapak Ibu sebetulnya bukan melatih fisik aja, tapi melatih otak. Karena apa? Rasa tidak nyaman itu adalah otak. Ketika kita melatih otak, dia semakin kuat, semakin bagus. Jadi kalau orang yang bisa sabar, punya kasih sayang, bukan lemah, justru dia adalah orang yang kuat. Karena otaknya semakin bisa mengendalikan dirinya. Ya. Nah, sekarang apa yang merusak otak? Perhatikan Bapak Ibu, yang merusak otak itu apa? Bayangkan yang tengah itu penggunaan kokain narkoba. Ternyata narkoba sama pemakan gula itu sama otaknya rusaknya. Hati-hati. Ya. Gak main-main itu. Otak yang normal, nah otak saya seperti inilah ya. Karena saya gak suka makan gula. Ya, kalau minum teh tawar, kopi ya kopi tawar gitu ya. Hati-hati. Pemakan gula itu otaknya seperti orang pemakan kokain narkoba. Ya. Ternyata akibat kokain atau akibat makan gula itu dopaminnya itu rendah.
Sehingga dia kecanduan gula. Jadi kalau orang udah biasa makan gula, itu kalau gak manis dia gelisah. Makanya dia mau makan. Jadi sebetulnya orang makan gula itu jadi kecanduan. Kenapa? Karena otaknya kekurangan dopamin. Kalau otak normal itu sudah penuh dengan dopamin. Jadi dia nggak butuh lagi rangsangan gula itu. Jadi hati-hati. Ya, gula itu bisa merusak otak seperti itu. Mengurangi rasa nikmat dan sebagainya itu gula. Nah, apalagi gula yang merusak. Ternyata dari banyak penelitian menunjukkan itu serangan jantung atau penyakit jantung itu hubungannya dengan gula, bukan dengan kolesterol yang tinggi. Kambing hitamnya kolesterol, padahal bukan gula. Ya. Nanti saya cerita setelah ini bagaimana mencegahnya. Ya. Jadi gula itu sudah merusak otak, merusak juga jantung. Siapa yang nggak bisa minum tanpa gula, yo? Nah, otak ada hubungan dengan mikroba perut. Ya, nanti setelah ini saya jelaskan karena ada hubungan dengan makanan tadi, makanan gula tadi. Jadi ternyata bakteri di dalam perut kita itu bisa bicara dengan otak kita. Jadi kalau bakteri kita baik, otak kita juga baik. Bakteri kita itu tidak baik, otak kita jadi tidak baik. Dan ada penelitian yang menarik, orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun, diambil bakteri, ya, diteliti, ternyata sangat beragam. Jadi makin banyak ragam bakteri dalam usus kita, ternyata makin sehat kita ini. Bagaimana caranya? Nanti ini dia. Jadi kalau kita ingin bakteri usus kita baik, gula yang masuk gak banyak, maka makanlah makanan non-processing food. Artinya makanlah makanan buatan Tuhan. Zaman dulu gak banyak penyakit kanker, bahkan kita gak pernah dengar penyakit autoimun. Macam-macam penyakit aneh-aneh. Sekarang muncul banyak karena ternyata penyebabnya dari makanan ultra processing food. Makanan-makanan olahan. Coba kita masuk supermarket. Raknya isinya apa? Makanan-makanan buatan. Kenapa makanan buatan jahat? Karena di situ ada pengawet, ada perasa, garam, gula, macam-macam di situ. Itu orang gizi bilang itu bukan makanan manusia. Makanan manusia itu yang alami, yang gak diproses seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Dari postur udah kelihatan. Ya. Kalau orang suka makan makanan proses pasti membesar. Karena kalori tinggi dan sebagainya. Kemarin saya baca itu menarik. Kenapa kok makanan-makanan junk food itu, processing food itu enak? Itu memang diteliti mereka. Mesti dikasih perasa, garam, gula, dibuat menarik. Akhirnya orang kecanduan. Orang udah kecanduan junk food itu susah lepas. Kalau nggak niatnya kuat. Jadi harus niat betul. Baru bisa kita lepas dari makan seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa tetap sehat walaupun kita ada masuk gula ataupun karbohidrat, maka ada solusinya. Pertama, jangan makan karbohidrat sendirian. Kuncinya itu. Jangan makan karbohidrat sendirian. Jadi jangan sampai kita misalnya makan nasi aja. Itu akan menaikkan glucose spike, akan melonjakkan glukosa dalam darah. Akibatnya apa? Gula dalam darah itu dianggap tubuh itu racun. Maka penyeimbangnya keluar dari lever, pankreas keluar insulin.
Nah, kalau setiap kita makan itu terjadi glucose spike, melonjaknya glukosa, akibatnya apa? Insulin juga dipaksa terus keluar. Maka terjadi penyakit diabetes karena pabrik insulin rusak. Setiap 3 kali makan kok dipaksa keluar. Jadi cara pertama adalah makan nasi lah dengan sayur. Jangan dengan mie. Karbo juga. Double. Ya. Jadi dengan sayur-sayuran. Terus apalagi dengan protein. Ada dengan lemak. Jadi gak boleh karbohidrat sendirian. Dia meledakkan glukosa, akhirnya pabriknya dipaksa kerja keras. Timbulnya nanti diabetes itu karena itu. Ya, jadi caranya begitu. Terus kalau kita ingin makan atau minum yang manis setelah makan tadi itu, ya, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Ya, saya kalau sama anak-anak pergi makan, saya paling seneng itu apa? Coklat lava itu loh, meleleh itu kan. Kan itu sebenarnya gula. Jadi boleh makan yang gitu, dessert itu boleh, tapi selesai makan. Gak boleh di awal. Kalau di awal nanti terjadi ledakan glukosa. Ya. Jadi kalau ingin makan yang manis, makanlah dulu yang penuh, yang campur-campur tadi, ya, supaya ketika dia masuk ke usus itu gak bisa diambil langsung 100 sama darah, karena banyak serat bersama dia ada protein, jadi ngambilnya sedikit-sedikit. Kalau gula darah naik sedikit, insulin gak kerja paksa, keluar juga sedikit dan tahan lapar. Orang yang suka makan karbohidrat itu suka kelaparan. Bukan karena kurang makan, tapi justru terjadi melonjak glukosanya, insulin keluar banyak, jadi apa? Drop, lapar lagi. Jadi naik turun, atau orang sana bilang roller coasternya glukosa ini di otak nggak terima. Kalau drop glukosanya, otak minta makan. Terus begitu. Terus yang buat kenyang apa? Protein sama sayur-sayuran. Itu yang buat kita kenyang. Jadi kalau orang hanya makan karbohidrat, justru dia lapar terus. Nah, orang Indonesia itu aneh. Kalau belum makan nasi, belum makan. Ya. Makan lontong. Padahal udah makan lontong sama mie itu. Udah makan roti lagi. Itu termasuk adik saya gitu. Adik saya tuh heran kalau saya ajak makan gitu, padahal udah makan lupis, ya makan jagung, macam-macam, masih lapar, belum makan nasi gitu. Kalau saya enggak, saya melihat jenisnya. Kalau udah makan lupis ya nggak makan lagi karbo yang lain, karena itu karbohidrat juga, ya. Jadi makanlah lihat jenis makanannya, bukan lihat apa itu makanan itu. Ya. Tadi sore saya makan durian, saya udah gak makan nasi. Waduh. Bapak ibu besok pagi kebagiannya. Saya udah beli 30 biji durian. Tapi tadi saya udah pesan, ya, pelatihnya makannya di depan setelah sarapan. Karena apa? Jangan sampai glukosanya naik. Ya, terus yang nggak suka durian nggak terganggu. Yang sudah sarapan nggak suka durian ya bisa ke belakang gitu. Tapi kalau durian bawa ke belakang, kasihan yang nggak suka durian, nggak bisa tidur nanti. Oke ya, ini jelas ya. Jadi jaga jangan sampai terjadi glucose spike, jangan terjadi lonjakan glukosa. Itu yang merusak tubuh kita dari dalam. Ini ada hubungan dengan tadi. Jadi kalau kita punya pengalaman, kemauan, willpower, kemauan yang keras dengan ikhtiar yang keras, maka setiap saat kita nanti akan memperkuat diri kita. Ini yang mendorong saya ikut lomba jarak jauh. Kalau lomba jarak jauh Bapak Ibu tahu rasanya.
Gak usah bayangkan deh. Jogja ke Surabaya pakai kaki coba. 2 hari 2 malam. Yang lalu saya tidurnya cuma 10 menit kali 4 kali. 10 menit kali 4 berarti apa? 40 menit. Ya. Waktu tahun 23 Spartathlon Yunani 36 jam saya nggak tidur sama sekali. Tanjakannya itu sama dengan lewati 2 gunung 3000 meter. Ya. Itu kaki rasanya kalau bisa udah berhenti saja. Otak itu nakal banget. Udah berhenti aja, ngapain jauh-jauh sampai sini. Nyari apa? Udah menguap. Berhenti nanti gak finish kan. Ya memang begitu, yang bisa finish hanya 40%. Ya, Gama lawannya ini. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi harus punya kemauan dan otak kita nih semakin kuat. Otomatis kalau otak kuat, fisik juga menjadi lebih kuat. Jadi musuhnya memang diri kita sendiri. Jadi saya mempraktekkan sebetulnya bahasa Nabi itu. Jihad yang paling besar adalah melawan diri sendiri, bukan orang lain. Kapan kita melawan diri sendiri? Ketika kondisi terpuruk. Capek, ngantuk, lapar, macam-macam sudah. Udah tengah malam, bayangkan udah 160 km. Kira-kira sini sampai Ngawi gitu ya. Itu baru ketemu gunung coba. Udah 160 kilo baru ketemu gunungnya, baru suruh daki gunungnya. Tengah malam dingin di atas 9 derajat. Gelap-gelap. Kiri jurang cuma dibatasi tali, kanan itu tebing. Jadi kadang-kadang udah megang talinya, jurang ini agak mepet-mepet ke dinding. Disitulah namanya kita berjuang mengalahkan diri sendiri. Tapi apa yang saya peroleh? Semakin saya ikut jarak jauh, saya menyadari bahwa saya semakin kuat. Dari mana tahu semakin kuat? 3 tahun ya, dari umur 60, 61, 62, 63, 60, 61, 62. Selesai saya lomba Bapak Ibu, 2 minggu saya tidak bisa sholat sempurna. Namanya turun duluan. Kalau udah nggak bisa, duduk di kursi sholat. Kemarin di Australia umur 63, selesai lomba 48 jam, besok paginya sudah bisa sholat subuh sempurna, duduk sempurna. Berarti apa? Semakin kuat, bukan semakin loyo. Ya, itu yang saya rasakan. Hanya itu, kita belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Mari kita pelajari diri kita ini. Hebat nggak? Pembuluh darah kita itu sebenarnya panjangnya 100.000 kilometer. Kecil kan manusia, tapi panjangnya pembuluh darah kita 100.000 kilometer. Keliling bumi dia sudah. Ya, hebatnya ciptaan Tuhan ini. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak suka olahraga, apa yang terjadi? Penyumbatan dan lain-lain terjadi. Jadi jangan heran Bapak Ibu, pembunuh nomor 1 itu pembuluh darah dan jantung. Kalau orang nggak suka gerak, maka dia cepat mati gara-gara itu. Lah bayangkan, panjang banget pembuluh darah kita itu. Dan itu kan harus dipompa darahnya terus, setiap saat. Nggak pernah istirahat. Kalau nggak kita jaga kesehatan jantung, pembuluh darah, ya sudah, ada yang tersumbat, lewat. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah beranggapan ada orang mati mendadak karena dia tetap sehat, tidak. Ada kan sering kejadian toh, orang mati mendadak. Padahal dia sehat loh, gak apa-apa. Siapa bilang? Lihat aja itu, pembuluh darahnya sebanyak itu. Sudah ada gangguan di dalam tubuhnya. Dia hanya merasa, tapi tidak tahu di dalam sudah terjadi kerusakan-kerusakan. Ya. Yang bisa menjamin bahwa itu tetap sehat adalah kalau kita suka olahraga.
Kalau kita tidak bergerak, tuh 100.000 kilometer loh. Di mana tersumbat kilometer berapa kita nggak tahu itu. Kita hanya bisa melancarkan aliran darah. Buat arus deras, istilah saya kan begitu ya. Buat arus deras, maka aman. Nah, ini yang paling menarik ini, yang jarang kita perhatikan. Ternyata kita itu punya dua jantung. Satu pompa arteri oleh jantung di atas, yang satu lagi di bawah pompa vena balik. Ya. Jantung kedua itu di betis, di kaki. Dari jantung saya kalau tidur sekitar 40-an. Karena apa? Karena saya tidak hanya punya jantung yang satu, jantung kedua saya juga besar. Jantung keduanya juga besar. Jadi ketika saya berdiri ini membantu memompa ke atas. Sehingga jantung itu menjadi ringan yang di atas. Ya. Itulah pentingnya kuda-kuda Bapak dan Ibu. Kalau kuda-kuda kita bagus, kita punya jantung kedua yang bagus. Ya. Jadi penting kuda-kuda di situ. Semakin rendah kuda-kuda itu berarti otot kaki kita semakin bagus. Jadi jangan lupa ya, jantung kedua itu ada di kaki. Ya. Perbaiki kaki itu, otot-ototnya, maka jantung di atas akan sangat terbantu. Ya. Manusia tertinggi di dunia Bapak Ibu selalu dan selalu matinya tahu kenapa? Pembekakan jantung. Bayangan tingginya kan hampir 2,5 meter. Bagaimana jantung itu memompa ke atas? Pertama itu. Kedua, bagaimana waktu pembuluh darah balik mengembalikan darah dari bawah sampai ke atas? Gak gampang kan? Akhirnya apa? Jantungnya kerja paksa. Maka terjadi pembengkakan. Kalau kita suka olahraga, jantung kita membesar. Dibantu oleh jantung kedua di kaki. Maka pompa ke atasnya bagus. Ya. Nah, masuklah kita ke manfaat latihan SM. Tesis S2-nya Dr. Noviar. Dengan latihan SM lebih kurang 3 bulan diteliti oleh beliau, VO2 max kita yang disebut kebugaran jantung paru tapi dalam bentuk angka itu meningkat 18,9%. Saya pernah meneliti dulu pelatih-pelatih yang latihan, ya fokus hanya latihan SN tok ya, tidak ada yang lain. Itu 3 bulan bisa meningkat sampai malah 40% karena latihannya lebih ketat. Ini kan untuk latihan anggota biasa, sehingga ya sering-sering bocor lah gitu napasnya, ya. Itu bisa meningkat seperti itu. Kalau dilatih betul bisa sampai 40%. Dan menurut banyak penelitian menaikkan VO2 max itu caranya sebetulnya gampang. Pertama, tahanlah napas yang lama, tahan napas yang kuat. Ternyata ada teorinya efek Bohr. Efek Bohr itu kalau kita tahan napas lama, apa yang terjadi? CO2 meningkat. CO2 kalau meningkat dalam darah, itu menyebabkan terjadinya asam karbonat. Karena ada asam karbonat, ternyata asam itu mempengaruhi kerja hemoglobin. Hemoglobin itu lebih mudah melepaskan oksigen ke jaringan kalau suasananya asam. Nah itu ada teorinya. Jadi kalau kita ingin tubuh kita pintar gunakan oksigen, banyak oksigen masuk ke dalam jaringan, berani tahan napas yang lama. Karena dengan CO2 meningkat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk ke gabungan PK, napas segi 4 itu juga sama. Menaikkan namanya karbon dioksida CO2 dalam darah. Maka nanti oksigen yang masuk ke jaringan juga lebih bagus dan lebih banyak. Itu namanya efek Bohr. Kalau mau dicari Google atau ChatGPT nanti tanya efek Bohr itu apa, nanti keluar itu latihan SN.
Ini tesis, bukan disertai S3-nya Dr. Siswantoyo di kedokteran Erlangga. Latihan meningkatkan beta endorfin, interleukin 6, itu juga hubungan dengan antibodi ya. Kalau orang beta endorfinnya bagus, dia akan merasa segar, bugar, happy, anti stres. Jadi kalau kita selesai latihan itu tidak merasa fresh, itu salah latihannya. Berarti tubuh kita nggak mau produksi beta endorfin. Waktu latihan kalau kita merasa nyaman justru salah. Jangan dibalik-balik ya. Jadi kalau kita itu ingin mengolah tubuh kita menjadi semakin baik, buat dia tidak nyaman. Kalau tubuh itu tidak nyaman, otak akan perintah ke tubuh untuk berkembang, tumbuh. Gampang kan rumusnya? Tidak nyaman, tumbuh. Kalau nyaman, dia tidak tumbuh lagi. Ya. Selesai latihan kita harus merasa segar. Berarti tubuh kita bekerja untuk menumbuhkan dirinya semakin baik. Ya, terkena hubungan kekebalan tubuh. Ini Profesor Rojak dari Unhas Makassar. Waktu kedokteran juga latihan nanti menurunkan LDL, trigliserid, kolesterol total dan berat badan. Jadi kalau ada yang sudah latihan SM berat badan naik berarti salah. Kebanyakan makan. Terutama ibu-ibu tiap latihan bawa makanan. Habis latihan makan. Ibu-ibu boleh bawa makan tapi bawa pecel. Jangan pakai nasi. Latihan juga menaikkan HDL dan rasio HDL LDL. Ya. Saya terakhir cek itu ya, tekanan darah saya yang bawah 67, atas malah cuma 98. Ya. Gula habis makan cuma 107. Kolesterol total 170, rasionya istimewa. Karena kolesterol HDL banding LDL kalau bisa 1:3 itu udah sehat. Punya saya cuma 1:2. Jadi sangat sehat. Ini yang kejiwaan, ini yang nanti banyak dipakai oleh Dr. Ales Grambal yang di Olomouc Ceko itu. Latihan SN nanti betul-betul bisa menurunkan orang yang depresi, anxietas dan sebagainya. Ini dari Profesor Giri Santoso, tekanan darah nomor tekanan darah menuju normal, nadi istirahat juga menurun. Jadi kalau resting heart rate-nya menurun, tandanya jantung kita semakin besar, ya, semakin efisien kerjanya. Tapi tentu semua itu bisa didapatkan kalau latihannya benar. Yang pertama, teratur. Selalu saya anjurkan, usahakan minimal seminggu 3 kali. Kalau WHO itu mintanya minimal seminggu 150 menit. Ya. Nah, masalahnya 150 menit itu adalah harusnya kita masuk dalam zona latihan. Ya, kalau latihan SN itu kalau lengkap itu sekitar 2 jam. Nanti yang betul-betul kena latihannya ya kira-kira ya 1 jam. Ya. 1 jam kali 3 180, udah oke lah itu. Yang menurut WHO seperti itu. Yang kedua terukur. Nah, terukur ini sangat penting karena kerja tubuh kita ini ada batas tertentu. Kalau dia under training gak ada manfaatnya. Over training merusaknya terlalu banyak. Untuk pemulihan lebih sulit. Jadi yang bagus di zona trainingnya. Jadi jagalah heart rate atau denyut jantung yang dianjurkan, ya, sesuai dengan umurnya masing-masing. Saya itu terarah mau untuk apa kita latihan. Yang sakit tentu untuk sembuh, yang sehat untuk bugar, ya, dan lain sebagainya. Berkesinambungan ini perlu catatan, manfaat olahraga tidak bisa ditabung. Jadi nggak bisa kita hari ini latihan 1 bulan ke depan tiap hari, setelah itu libur 1 bulan, nggak ada gunanya. Saya ulangi, nggak ada gunanya. Latihan itu yang penting teratur dan berkesinambungan. Adaptasi tubuh hanya terjadi kalau terjadi keteraturan.
Tubuh kita ingat bukan seperti ular. Ular sekali makan, libur 1 bulan. Sel kita nggak bisa begitu. Ya, kita tiap 4-6 jam harus masukkan makanan. Ya. Makanya puasa itu baik karena meliburkan pencernaan dari bekerja. Ya. Ke ular nggak apa-apa, dia makan sekali, puasa dia 1 bulan. Nah, kita 1 hari nggak makan udah jerit-jerit kan. Ya. Jadi manfaat olahraga kira-kira manfaatnya 2 kali 24 jam. Ya. Setelah itu nanti dia menurun lagi metabolisme manfaatnya itu. Harus dilatih lagi. Naik lagi, terus begitu. Ya. Berkesinambungan. Ini yang saya katakan tadi, tubuh ini beradaptasi terus Bapak Ibu. Ditantang, tumbuh berkembang, dimanja, melemah. Terus begitu. Ditantang, tumbuh dia berkembang, dimanja, melemah. Ketika kita tantang, dia merasa tidak nyaman, maka dia berubah menjadi semakin kuat. Jadi jangan sampai kalau kita latihan merasa nyaman, salah ya. Jadi kalau kita ingin kapasitas paru-paru kita besar, selesai, itu yang betul. Tapi kalau selesai, sampai senyum-senyum dari kiri kanan, paru-parunya nggak mau besar. Karena apa? Paru-paru merasa cukup kok. Demikian saja dia, nggak berkembang. Jadi buat betul-betul kita merasa tidak nyaman ketika latihan. Baru nanti dia akan tumbuh. Apa yang dilakukan? Kenapa tumbuh? Karena dia ingin nyaman. Makanya itulah pentingnya tingkatan. Jadi jangan sampai ada yang bilang, pengendalian lebih gampang dibanding yang dasar. Berarti pengendalian yang salah. Latihannya yang salah. Tahan napas lebih lama kok lebih nyaman. Ya tidak, lebih berat. Ya. Jadi tingkatan diberikan tuh untuk merangsang supaya kita makin berat sehingga tubuh itu tumbuh terus. Nih godaannya. Males lah, iya, bosan lah, capek. Salah satu kenapa saya itu suka ikut lomba itu sebenarnya juga ini. Ya. Kalau nggak ikut lomba, ada aja gangguannya. Nanti ada acara gak usah latihan lah, kan begitu. Ya. Saya nggak pernah tinggal latihan napas, nggak pernah tinggal. Sampai supaya nggak malas ini saya pindahkan ke sini. Saya letakkan di belakang. Kadang-kadang malas ke belakang apa? Banyak nyamuk. Saya pindahkan ke sini supaya nggak malas. Kalau di sini kan kelihatan ya udah nggak malas. Nah, mari kita bersama-sama melihat kembali kepada motivasi niat kita. Nah, ini individual banget, ya, sangat individual. Nah, supaya niat kita itu kuat, mari kita coba lihat. Pertama, kalau kita tidak menyediakan waktu untuk menjadi sehat, sejahtera, maka nanti kita dipaksa menyediakan waktu untuk sakit. Jadi jangan sampai kita menyediakan waktu untuk sakit. Tapi mari kita sediakan waktu untuk sehat dan bugar. Orang yang bugar tidak akan pernah sakit Bapak dan Ibu. Kemarin ada yang tanya ke saya itu, Pak Mer itu gak pernah sakit. Ya bukan gak pernah sakit, saya tahu saya mau sakit, jadi gak sempat sakit. Karena tubuh memberitahu. Ya. Kalau tubuh memberitahu mau sakit, ya jangan diperberat kerja tubuh lagi, ya istirahat dulu. Jangan dipaksa. Pokoknya Bapak Ibu, tubuh gak pernah bohong, terutama jantung. Ya. Saya tidur pakai jam tangan. Supaya apa? Supaya rekaman jantungnya. Jadi kalau bangun tidur, saya lihat jantung istirahatnya berapa. Oh normal, oke. Bahkan ada HRV, XRV itu mengukur kerja saraf simpatik dengan parasimpatik. Kalau dia normal, berarti saraf saya tidak capek, tubuh saya oke, latihan jalan. Tapi kalau kondisinya nggak capek, ya kondisinya capek dengan data yang ada, ya sudah saya istirahat atau latihan ringan-ringan saja. Ya. Jadi kenali diri Bapak dan Ibu. Tubuh tidak akan pernah buat kita sakit.
Kalau bahasa saunanya, listen to your body. Dengarkan tubuh itu. Jangan dipaksa. Kalau paksa, dia pasti protes jadi sakit. Ya. Sediakan waktu untuk sehat dan bugar. Jangan sediakan waktu untuk sakit. Sakit itu nggak enak. Udah sengsara mahal. Sehat tuh bahagia dan murah. Ini harus kita pegang. Itu mau saya ganti itu. Being fit after 60 harusnya. Setelah 60. 50 masih muda itu. Si remaja. Ya. Ini benar. Ya, benar banget. Saya merasa tua ketika reuni. Karena teman-teman saya jalannya ya. Ada yang udah sakit jantung lah. Ada yang saraf kejepit lah, macam-macam. Yang meninggal udah banyak. Karena apa? Karena mereka tidak suka dengan olahraga, tidak suka dengan latihan dan lain sebagainya. Ya. Sukanya makan, coba. Kalau bapak ibu itu makan sebagai rekreasi, hati-hati. Makan enak, saya suka, tapi secukupnya. Bukan rekreasi itu kan terus kebanyakan. Itu yang merusakkan karena kebanyakan. Ya. Jangan khawatir, ibu-ibu juga ada kok ini. Ya. Saya dengan istri demikian Bapak Ibu. Waktu kami lomba di Ceko, kami setelah itu jalan-jalan ke Eropa 1 bulan naik pakai kereta api. Masing-masing bawa koper yang beratnya 20 kilo. No problem. Naik turun kereta api pada kami. Ke hotel kan nyeret koper bisa 2 km, 3 km. Tidak masalah. Karena kita yang sudah niat. Kita kalau sudah borong gak usah mengganggu anak-anak. Kita happy-happy saja jalan-jalan. Lomba itu alasan sebenarnya mau jalan-jalan. Iya. Kemarin lomba di Canberra juga begitu. Lomba di Australia itu hanya jalan-jalan di Australia. Itu menunjukkan bahwa kita itu sehat dan bisa menikmati hidup. Setelah 60 loh, ini aja masih 50. Pas saya umur 60, masih bisa juara 2. Semua kategori umur. Ya, umur 60. Kalau kelompok umur, yes, saya jauh di depan jadi tidak enak saya sampaikan. Nah ini lawannya ke umur 20-30 ada. Ini yang di Ceko. Nah, ini yang kelompok umur. Yang kanan itu dari Hungaria, yang kiri dari Jerman. Saya udah podiumnya paling tinggi masih tetap pendek coba. Kaki mereka panjang-panjang. Saya tidak mau kalah. Panjang kaki nggak masalah, yang penting kuat-kuatan, lama-lamaan. Mereka tidur 2 jam, saya tidur 10 menit. Menang saya kan? Mereka diam tidur, saya gerak terus. Yang juara 2 ketinggalan sama saya 26 km. Ya. Jadi waktu pertama kita mau start, tahu kelompok umurnya ini nih. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Ya. Paling dari Indonesia kecil lah. Pas subuh ketemu lagi, langsung you are the champion, dia bilang. Open bisa juara 3. Dan 2 ini orang gila. Saya bilang gila kenapa? Dua-duanya sudah pernah ikut lomba 5.000 km. 50 hari coba. Makanya saya lihat hasil mereka. Wah pantas saya nggak bisa lawan tuh orang gila itu. Saya belum segila itu soalnya. Saya tahun depan baru mau ikut yang lomba 6 hari di Hungaria. Baru mau ikut gila sedikit itu. Ini udah gila mereka. Ikut yang di Amerika, saya baca data mereka ikut di Amerika yang 3.100 mil, 5.000 km. Diberi waktu 52 hari. Ya udah karena lawannya orang gila udah. Ini yang di Sparta sampai hitam tuh. Ya. Ya, sampai jalan miring gara-gara tahu. Hanya boleh di satu sisi aspal, padahal aspalnya miring. Ya lama-lama miring. Dan saya tidak merasa miring.
Yang melihat orang lain yang bilang saya miring, saya nggak merasa. Cuma sering kok ketarik ke kiri, kok ketarik kiri, pegang sini, oh ya besar sebelah. Tapi besoknya ternormal. Ya. Udah tidur sehari itu biasanya udah normal. Ini yang kemarin Canberra. Ini yang heboh. 36 jam, saya udah urutan 1 semua kategori umur. Saya 36 jam sudah di depan, udah calon juara 1 untuk putra seluruhnya, tapi kena diare karena salah makan. Saya waktu latihan nggak pernah makan kurma, sini kebanyakan makan kurma. Jadi terbuang karena ketika kita banyak gerak gitu, darah semua ke kaki, di perut cuma ada sedikit, jadi dia nggak bisa cerna dengan sempurna sehingga dibuang cepat. Nah diare, saya mencoba mempertahankan posisi saja, akhirnya juara 2 open. Ya. Yang nggak enaknya kelompok umur juara 2 di belakang saya, bedanya tahu 75 km ketinggalannya. Sehingga udah selesai itu bosnya ini bilang, you are very strong for Indonesia. Dia bilang saya termasuk orang yang sangat kuat dari Indonesia. Karena apa? 2 hari yang lalu bola kaki kita di sana dicukur 5-0. Saya udah niat waktu itu kan, awas tak kalahin orang Australia, saya balas dendam ini. Ya. Ternyata saya kena diare kalau nggak juara 1. Ini 7 tahun yang lalu. Ini tahun ini, 7 tahun yang lalu. Masih kuat saya, gendong 3 ini. Ya. Ini 7 tahun yang lalu. Ini tahun ini sekarang. Kemarin pas di Australia ini. Ya anak saya yang besar, sama istrinya lagi ngambil S3 di Melbourne. Ini pas sana ketemu lagi, ayo digendong sama Akong, masih kuat nggak Akong gendong 3? Ternyata masih kuat. Itu salah satu motivasi ya. Bahwa udah di atas kepala 6 masih kuat. Penutupnya adalah kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi mari Bapak Ibu, itu bukan hasil tapi pilihan. Kalau kita bahagia, hidup tenang dan damai, itu adalah pilihan. Semua harus muncul dari diri kita masing-masing, bukan dari luar, ya, dari dalam. Makan yang sehat tidak harus mahal. Saya pagi itu makan sarapan saya murah, ya, ubi rebus, telur 3, ya telur saya 3. Iya, telur 3. Kenapa rupanya? Sampai sekarang gara-gara makan telur, mata saya masih normal. Saya nggak pernah pakai kacamata. Ya. Saya tahu mata normal gampang kok. Kalau ke bank, ngisi formulir transfer itu loh, masih bisa. Nah itu kecil-kecil hurufnya. Ya. Normal. Dari jauh lihat cewek cantik, normal. Kalau mau tambahan protein yang baik selain telur, ikan, ya, ikan karena lemaknya lemak baik. Kacangan, kecuali kalau asam uratnya udah tinggi, itu protein yang baik. Kalau daging merah sebaiknya tidak usah banyak karena lemaknya lemak jenuh tidak baik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Masih ada sekitar 10 menit kalau ada yang mau tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Casan dari Banyumas, Paling Barat, daerah Terusmawir. Dari kota. Saya tahun 48. Namun kalau saya hitung udah banyak ilmunya, namun rasa inginnya masih menggebu-gebu. Bagus. Ya. Kemudian tetapi banyak kelemahan untuk tenaga saya, terutama sudah
jarang menemani istri. Dia tenaga Halus gitu. Ya. bagaimana solusi agar saya bisa mempertahankan hidup sehat selalu. Ya. Bagaimana sih? Terima kasih. Ya. Ini kayak baterainya Pak Karsam ini. Heran. Bapak nggak bicara dengan istri saya. Oh nanti bicara dengan istri, nanti istri saya bilang, lah wong bojoku masih ngaceng terus tiap malam. Jadi bisa ereksi atau tidak itu hubungan dengan hormon, Pak. Testosteronnya itu berarti mulai menurun. Nah, untuk menaikkannya nggak sulit. Ya. Pertama, olahraganya teratur, jangan kecapean. Tidur cukup. Yang ketiga, rajinlah makan semangka dan delima. Itu menaikkan hormon testosteron. Ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, sarapannya pakai telur, Pak. Telur bebek. Jadi sebenarnya laki-laki itu tandanya masih sehat tidak itu di sini, Pak. Kalau tiap malam, tiap pagi itu masih bisa ereksi, itu berarti masih sehat. Pembuluh darahnya masih bagus, ya. Hormon testosteronnya masih bagus. Jadi kalau saya diperiksa, Pak, itu umur saya itu baru 28, Pak. Jadi masih wajar bisa ngalahkan anak muda gitu ya. Karena hormonnya juga masih oke, ya, ototnya masih, tulangnya masih. Jadi kuncinya itu, Pak, tambah aja rajin semangka, ya, delima, ya, sama telur tadi itu. Jangan kebanyakan karbohidrat, Pak. Kalau kebanyakan karbohidrat, nanti kalau gula darah taruh tinggi itu yang buat lemah. Karena sisi sarafnya dia nggak sensitif. Tapi itu saya ingat, jangan kelelahan juga. Saya monitor saya lelah atau tidak itu gampang kok. Ya. Jadi kalau orang kelelahan itu laki-laki itu ereksinya juga nggak bagus. Jadi harus tetap zonanya training, jangan kecapean. Ada lagi? Tanya? Tapi Pak, itu yang jual telur itu telur kampung apa telur? Telur ukang. Telur naga, Pak. Mas. Terima kasih. Tergantung, Pak. Kalau Bapak itu suka gadis kota berarti telur kota. Gitu. Ya, usahakan makanan yang alami, Pak. Karena kalau ada suntikan nanti dampak untuk kita jangka panjang nggak baik. Jadi yang alami lah. Kalau dia yang bisa dilepas lebih baik. Bebek, ayam kampung itu yang dilepas lebih baik karena jenis makanannya menjadi telur dia. Itu yang nanti kita makan. Kalau yang biasanya di kandang itu suka disuntik, itu nanti yang masuk juga ke tubuh kita jadi masalah. Sebenarnya kan dengan alergi Pak. Dan kalau telur Ikan gantinya. Ya karena ada suntikan hormonnya, itu yang bisa buat olah alergi dan sebagainya. Itu yang matang apa yang mentah? Serius. Saya beritahu cara masaknya. Yang belado atau kagak? Jangan setengah matang, 3/4 matang. Kalau setengah matang, khawatir nanti ada bakteri salmonella yang masih hidup. Itu malah yang berbahaya.
3/4 itu caranya sederhana. Telurnya masukkan langsung, rebus, mendidih, matikan api, tunggu kalau itu telur ayam karena kulit lebih tipis 3 menit. Angkat. Kalau bebek 5 menit. Angkat. Itu nanti yang kuningnya itu masih meleleh tapi putihnya sudah mengkilat. Jadi bakterinya masih udah mati. Tapi vitamin A-nya belum rusak. Karena kuningnya masih meleleh. Ya caranya gampang seperti itu. Tidak dimasukkan ke air dingin enggak ya? Boleh kalau kita ingin ngupasnya lebih gampang. Oh, Itu tapi boleh. bisa, boleh. Kalau ingin ngupasnya lebih gampang. Cepat. Assalamualaikum. Dari Pekanbaru. Pak Guru. Kalau masih ingat saya dulu di rumah ya, waktu mulai di sini. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi praktis di sebagian besar anggota itu melihat bahwa latihan kita itu sebetulnya tidak cukup hanya latihan toh. Itu seperti yang Pak Guru tadi bilang bahwa itu juga menyangkut dengan lifestyle, dengan gaya hidup. Nah itu yang akan meningkatkan produksi hormonal. Yang jadi pertanyaan adalah jadi anggota itu melihatnya tidak seperti itu Pak Guru. Melihatnya saya sudah lama ikut latihan, tapi ternyata tidak banyak pengaruh gitu. Malah yang sebelumnya itu ada pengaruhnya waktu dia ikut pradasar. Tapi begitu latihan rutin mulai dasar sampai ke tingkat berikutnya, malah dia lebih tidak sehat lagi. Sementara dari sisi pola makan memang itu yang jadi masalahnya ya. Termasuknya dengan lifestyle-nya begitu. Jadi bagaimana kita itu sebetulnya memang agak rumit. Bagaimana kita bisa meyakinkan anggota itu secara praktis bahwa ini adalah sesuatu yang paling baik untuk hidupnya mereka seperti yang Pak Guru tadi terangkan. Jadi syarat hidup sehat Pak dan umur panjang itu ada 5. Yang paling utama memang olahraga, latihan itu paling utama. Tapi yang 4 ini nggak boleh tinggal. Olahraga itu paling penting karena olahraga itu membakar, melancarkan aliran darah, membakar dan sebagainya. Pokoknya menormalkan semua fungsi. Jadi tetap yang paling utama memang itu. Tapi kalau ingin betul-betul panjang umur dan sehat, yang kedua juga jangan lupa apa yang masuk dalam tubuhnya. You are what you eat. Orang itu kadang lupa tubuh kita terbuat dari apa yang kita makan. Gak lebih dari itu, gak bisa berubah. Kita makan A jadi A, makan B jadi B, makan C jadi C. Jadi kalau ingin tubuhnya sehat, bagus, istilah saya regenerasi, sel penggantinya membuat kita lebih mudah, ya makan yang baik. Kalau dia makan yang jelek, terjadi degenerasi, penurunan, bukan makin bagus. Jadi bahan itu penting. Olahraga itu mempercepat Pak pergantiannya, membuat metabolisme bagus. Tapi kalau penggantinya jelek, ya sudah. Kalau kita mau renovasi bangunan ini, masa bahan bakunya lebih jelek dari yang ada, ya ambruk rumahnya. Logika kan gampang. You are what you eat. Setelah itu, berikutnya istirahat cukup, tidur yang cukup. Ketika orang itu tidur cukup, terjadi perbaikan hormon pertumbuhan keluar dalam tubuhnya. Maka dia tumbuh menjadi manusia yang baru besoknya. Terus begitu. Kalau dia kurang tidur, maka tubuhnya tidak pernah recovery, tidak pernah pulih. Akhirnya menumpuk-numpuk, tekanan darah berubah menjadi tinggi, antibodinya menurun dan sebagainya. Tidur terus. Berikutnya, stres minimal. Itu bisa kita dapat sebenarnya latihan. Tapi kadang-kadang orang itu susah ya, karena cara berpikirnya itu yang membuat dia stres. Latihan sudah bagus, di tempat latihan dia happy bagus, pulang ke rumah stres lagi. Nah itu juga rusak. Inflamasi peradangan akan terjadi karena kortisolnya meningkat lagi. Berikutnya adalah polusi lingkungan. Kalau laki-laki rokok pasti merusak.
Jadi kalau kita bisa jaga 5 itu, baru saya bisa katakan orang itu akan panjang umur dan tetap sehat. Tahu Pak cita-cita saya? Umur 100 tahun masih bisa lari 100 km. Masih. Amin. Ini harus diprogram ini. Kalau ini diprogram, saya sekarang belum sampai puncak fisik saya. Karena saya masih makin kuat. Mungkin dia umur 70, 75, saya baru stagnan di situ. Baru mulai menurun pelan-pelan. Kalau dijaga, turunnya pelan-pelan nggak cepat. Ya. Jadi harus sampai 5. Tapi yang paling pokok latihan, itu paling pokok. Ya. Kalau kita latihannya sudah nggak bagus, 4 ini nggak bagus, ya rusak. Pradasar kenapa dia rasakan? Karena dia dari manusia biasa, SN Pak. Seharusnya SN dia harusnya menjadi lebih baik lagi latihannya. Kalau dia latihannya makin lemah, itu yang membuat dia tidak menjadi fitter. Jadi harusnya latihan lebih intensif. Terus ingatkan ibu-ibu jangan bawa makanan ke lapangan. Kalau bawa pecel boleh lah. Tapi jangan bawa makannya banyak karbonnya. Bubur kacang. Latihan kita Pak, bakar kalorinya cuma 300, nanti di pinggir lapangan makannya 500. Jadi tidak jadi masalah. Jadi memang sebaiknya di dalam pola latihan harus ada pengertian yang seperti Pak Ya, Guru disampaikan. terangkan itu. Betul, harus disampaikan. Semua itu harus seimbang. Ya, ya sebetulnya bahasa agama gampang, udah makan kalau lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kan itu seimbang. Ya. Saya dari dulu Pak sampai sekarang ukuran celana saya nggak berubah 29, nggak pernah berubah. Ya. Kalau berubah, kalau saya beli celana sempit, yang salah ini. Karena apa? Di pinggang itu nggak ada otot, yang ada lemak. Berarti kebanyakan makan, geraknya yang kurang. Kuncinya seperti itu. Tapi ini membesar, karena apa? Otot. Jadi harus seimbang, ini banding ini, itu ada rumusnya. Kalau untuk cewek nggak boleh lebih dari 0,8, untuk cowok nggak boleh lebih dari 0,9. Kalau udah lebih dari 0,9 untuk cowok itu berarti sudah gemuk, berarti banyak lemaknya. Untuk cewek 0,8. Ya. Kalau saya malah jadi kayak cewek jadi 0,8. Ininya besar, ininya kecil. Ya. Untuk priorisasi latihan, terutama untuk lari gitu. Untuk lari itu kan kalau kita lihat di jam digital kan ada waktu pemulihan. Iya. Misalnya ada waktu pemulihan 48 jam atau apa. Itu misalnya kita masih belum 48 jam, kita olahraga lagi, itu nanti akan terjadi penutupan atau kita menunggu selesai 48. Tergantung kita latihannya untuk apa. Kalau untuk kesehatan ditunggu. Karena pemulihan itu kalau untuk yang latihan untuk prestasi atau untuk lomba itu pemulihannya 80% is okay udah. Tapi kalau untuk hanya untuk kesehatan ditunggu. Ya, karena supaya pulih dulu. Ya. Kalau saya sih gampang karena jam tangan saya bisa ngecek jantung waktu tidur, ya. Terus ada juga tingkat stresnya ada di situ, semua lengkap. Jadi ada datanya aman. Jadi besok pagi saya bangun saya tinggal lihat, saya cek di aplikasinya, oh semuanya normal, oke. Kalau ada yang agak tinggi, ya sudah latihannya ringan atau istirahat. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Ini Pak. Kalau nggak, Bu, kalau nggak tanya ada 2 kemungkinan loh, bodoh dan pintar loh. Tadi nanya menu. Kalau pintar nanti saya balik bertanya. Nanyanya menu apa yang boleh dibawa nanti buat latihan. Selain pecel. Silakan Pak. Tadi ada penjelasan di sini, kenali kondisi diri Anda sendiri kan gitu. Jadi di sini terikat dengan kondisi latihan, udah punya jadwal latihan rutin 2 kali atau 3 kali seminggu yang harus kita penuhi. Tapi di sisi lain kita mempunyai kondisi kerja yang
cukup berat, bukan segi-segi fisik. Ya, Dari segi memakai pemikiran sehingga menyebabkan kelelahan yang tingkat tinggi. ya, Nah, sehingga pada saat jatuhnya kondisi kita harus latihan, hari jadwal harusnya kita latihan, tapi kondisi fisik kita harus mengenal diri kita sendiri bahwa kita harus butuh istirahat. Itu bagaimana sebaiknya? Kita tetap latihan atau kita mengurangi porsi latihan atau kita menunda latihan? ya. Terima kasih. Kasus itu ada penelitian menarik, Pak. Jadi justru orang kalau seharian capek kerja, dia justru harus latihan. Dia fresh kembali. Karena apa? Aliran darah menjadi lebih bagus, sampah-sampah di otaknya yang buat dia capek itu hilang semua. Justru itu ada penelitiannya. Jadi orang yang kerja kantor, ya duduk segala macam lama, justru dianjurkan sorenya dia latihan. Ya. Dengan latihan disurvei, diteliti, ternyata dia memang jauh lebih sehat. Jadi capeknya malah hilang, yang dia rasa capek itu hilang. Karena olahraga memperbaiki metabolismenya. Kalau dia dengan istirahat duduk dan sebagainya, capeknya malah gak hilang-hilang. Jadi yang Bapak katakan kalau dia capek fisik benar istirahat. Tapi kalau capek karena pekerjaan, karena pikiran, justru dia sangat dianjurkan latihan. Itu ada penelitiannya. Jadi sebenarnya capeknya karena rasa malas, Pak, itu bukan karena fisiknya capek beneran. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Bambang dari Bekasi. Saya ini kelihatannya agak maniak latihan, Pak. Ya. Jadi tiap hari itu hampir setiap hari latihan. Ya. Memang kerja saya duduk di kantor gitu ya. Terus saya tuh mau tahu tentang apa? Jangan sampai over latihan itu. Ya. Jangan sampai over latihan. Tadi kan ada mindset ya. Kalau kita lelah, jangan mikir lelah gitu ya. Jadi batasnya gimana supaya kita bisa terukur gitu, Pak? Ya. Ya, kalau Bapak pakai jam tangan seperti saya itu aman. Iya, Karena iya. ada datanya, Pak. Iya, betul. Jadi pertama yang dilihat datanya itu resting heart rate, ya. Jantung istirahat denyutannya berapa? Bangun tidur diperhatikan. Kalau dia naik kira-kira 5%, berarti kondisi lelah. Ya, gampang sebetulnya. Karena jantung nggak pernah bohong. Kalau kita mau sakit, dia biasanya naiknya sampai 10 poin. Itu berarti tubuh lagi mau perang ini. Ada gangguan. Nah, itu istirahat, ya. Rumusnya sebenarnya sederhana, Pak. Maksimal seminggu hanya boleh 6 kali latihan. Maksimal itu. Ya, istirahat sehari, harus total istirahat. Itu atlet-atlet tingkat dunia juga begitu. Ya. Cuman kalau atlet itu termasuk saya, kalau 2 bulan menjelang lomba latihan bisa pagi sore. Tapi tetap 1 hari itu istirahat total. Nggak boleh latih karena harus ada rest. Ingat, Satu hari. Ingat pertumbuhan terjadi ketika istirahat, Pak. Bukan ketika latihan loh, Pak. Jangan sampai ada yang salah tanggap ya. Tubuh kita tumbuh menjadi kuat ketika kita istirahat. Bukan ketika latihan. Recovery-nya itu. Iya, recovery itulah pemulihan. Di situ tubuh tumbuh, kesempatannya dia tumbuh. Makanya untuk atlet biasanya minimal 1 hari dia istirahat. Jadi situlah dia tumbuh makin kuat. Hari lain ketika dia habis latihan berat, besoknya latihan sangat ringan. Itu untuk pemulihan juga. Ya. Tapi seminggu libur 1 hari. Ya, terima kasih. Udah cukup? Ya udah jam 9. Kita subuh di sini kira-kira 4:30. Jadi jangan bangun terlalu cepat ya. Usahakan tidur 7 sampai 8 jam. Ya. Jadi jangan, kalau yang biasa sholat malam, sholatnya di musola, jangan di dalam, nanti ganggu temannya. Mau ngaji, mau baca di musola. Jangan ganggu temannya yang mau tidur. Ya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada permasalahan. Besok salah tenis mungkin nanti ada yang perlu saya sampaikan, saya akan sampaikan. Tapi selanjutnya lebih banyak tenis, cara melatih dan sebagainya di
dilatih oleh Mas Aryan dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marianto, alhamdulillah sudah kelar. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang ditegaskan Pak Marianto tadi. Kadang-kadang karena kumpul orang banyak dan punya kebiasaan masing-masing, itu monggo diperhatikan, termasuk yang misalkan bangun malam, ya sholat dan sebagainya silahkan, tapi juga tidak perlu mengganggu yang lain karena dia butuh istirahat. Termasuk tadi yang baca Quran tidak dilarang, tapi karena suara itu mengganggu ketentraman orang lain, ya baca tapi ya tidak usah bersuara kan juga tidak apa-apa. Karena pasti teman juga akan gak nyaman, apalagi mesti lampu hidup. Padahal tidur itu paling bagus kalau lampunya posisi meninggal dunia. Jadi posisi lampu gelap. Maka solusinya ya silahkan ke musola sana untuk lebih khusyuk sendiri.